Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita akan belajar firman Tuhan dari Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan 32. Ulangan pasal 11. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak mengenal ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun Raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini, pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka, selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah
yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat Sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di arah Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon terbanting di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi Sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Amin. Terima kasih saudara semua yang sudah membaca firman Tuhan pada saat ini. Saudara, pada Ulangan pasal 11 ini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama di ayat 1-7 itu tentang kebesaran Tuhan, di mana diawali di ayat 1 itu bagaimana umat Tuhan harus mengasihinya dan melakukan perintahnya dengan setia. Ini sesuatu keharusan bagi umat Israel, di mana mereka harus mengasihi dan melakukan perintahnya dengan catatan, yaitu penuh dengan kesetiaan. Kemudian kita bisa melihat di ayat 2 sampai dengan 7, bagaimana kita bisa melihat kebesaran yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi bukti kebesarannya dalam sejarah bangsa Israel, di mana banyak hal terjadi, sesuatu yang luar biasa tentunya. Misalnya peristiwa di Mesir, Tuhan melakukan mukjizat dengan luar biasa. Kemudian terhadap Firaun yang keras itu ya, bagaimana Israel diberikan mukjizat yang luar biasa. Lalu peristiwa di Laut Teberau, bagaimana pasukan dari Firaun yang mengejar bangsa Israel yang akan eksodus keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan juga melakukan buatan yang besar itu bagi bangsa Israel. Lalu pemeliharaan Tuhan di padang gurun untuk bangsa Israel. Kemudian ketika ada orang-orang yang melakukan pemberontakan, maka Tuhan menghukum, misalnya Datan dan Abiram itu, bagaimana Tuhan mengangakan tanah ya, jadi tanah itu terbuka dan menelan habis orang-orang yang memberontak. Inilah kebesaran Tuhan yang bisa kita lihat, di mana ayat 1-7 ini menjelaskan tentu dengan lengkap ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ketaatan pada Tuhan. Ketika hal pertama tadi sudah diperlihatkan bagaimana kebesaran Tuhan, maka umat Tuhan harus taat kepadanya di ayat 8 sampai dengan 32 ini. Di mana umat
Tuhan harus taat. Ketika mereka taat akan mendapatkan berkat. Apa yang bisa dibuktikan atau bisa ditunjukkan dengan ketaatan itu? Yang pertama adalah memegang perintah. Ketika umat Israel memegang perintah dari Tuhan yang hidup, maka ada sesuatu yang akan mereka terima, yaitu di mana mereka bisa menduduki negeri-negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kemudian dari sisi usia mereka akan diberkati Tuhan, mereka akan lanjut umur, ya, lanjut usia. Kemudian Tuhan juga menghalau bangsa-bangsa sekitar, ya, bangsa-bangsa yang terutama yang memang belum percaya kepada Tuhan yang benar. Dan mereka juga akan memiliki tanah. Ini ketika mereka memegang perintah Tuhan. Kemudian selain memegang perintah Tuhan, dalam konteks saat ini adalah mendengar perintah Tuhan. Ketika Israel mendengar perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati, yaitu dengan hujan. Ya, kita tahu bahwasanya Kanaan ataupun tanah perjanjian ini adalah tanah pegunungan dan lembah, sehingga ini menantikan hujan yang daripada Tuhan. Berbeda dengan Mesir. Mesir itu adalah negara yang jauh ataupun jarang ada hujan, tetapi mereka mengandalkan banjir dari Sungai Nil, ya. Biasanya pada waktu-waktu tertentu ada banjir dan itu bisa mengairi tanah di Mesir. Inilah perbedaan Mesir dengan tanah perjanjian. Kalau tanah perjanjian itu tanah pegunungan dan lembah, di mana menantikan air hujan yang Tuhan kirimkan. Ini tentang hujan. Jadi ketika mereka mendengar perintah Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan hujan. Ketika menurunkan hujan, maka itu akan berpengaruh terhadap tanaman yang menjadi mata pencarian. Kemudian ada panen tentunya, ya, gandum, kemudian minyak dan lain sebagainya, anggur, ya, mereka akan mengalami panen yang luar biasa, beserta juga ternak akan diberkati Tuhan. Lalu ketika mereka dengan taat memegang perintah, mendengar perintah, selanjutnya adalah menaruh perhatian, kemudian mengikat sebagai tanda, dan mengajar kepada anak, ini yang disebut Shema itu, ya, bagaimana anak harus diajar untuk mengasihi Tuhan, belajar firman Tuhan itu, Taurat itu berulang-ulang, dan menuliskan pada tiang pintu. Inilah konteks taat, di mana Tuhan akan memberikan berkat bagi umatnya. Lalu, di sisi lain, ketika umat Tuhan ini tidak taat artinya mengikuti ajaran ataupun penyembahan dari bangsa-bangsa sekitar yang tidak percaya pada Tuhan yang benar, maka itu akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Jadi ketika tidak taat akan mendapatkan kutuk. Ketika mereka menyimpang dari kebenaran Tuhan, maka akan menimbulkan murka daripada Tuhan. Lalu tidak turun hujan, padahal karena perjanjian ini sangat bergantung pada hujan, sehingga kalau tidak ada hujan ya tidak ada panen. Nah, ini pengaruhnya di situ. Karena itu memang umat Tuhan harus memiliki ketaatan kepada Tuhan di ayat 8-32 ini. Sebagai amanat teksnya, Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan menunjukkan kebesaran dan berkat pada umatnya dengan catatan umat yang taat. Ya. Kemudian menghukum, memberikan kutuk pada umat yang tidak taat. Sehingga umat Israel harus memilih, karena diperhadapkan dengan dua sikap ini, taat atau tidak taat. Kalau taat dapat berkat, tidak taat dapat kutuk. Sebagai penerapan pribadinya, Bapak Ibu Saudara semuanya, apakah saudara sudah merasakan kebesaran dan berkat Tuhan selama ini, ya? Mari kita bisa, saya dan saudara bisa meneliti apa yang sudah kita rasakan terkait dengan kebesaran Tuhan. Kalau bangsa Israel mengalami kebesaran Tuhan dari peristiwa demi peristiwa,
ya, baik di Mesir, di Laut Teberau maupun dalam perjalanan padang gurun sampai ke tanah berjanji. Nah, kita bagaimana? Saya atau saudara bagaimana? Sudahkah merasakan kebesaran Tuhan dan berkat Tuhan? Lalu, apa yang saudara dan saya tentunya lakukan untuk menunjukkan ketaatan pada perintahnya ini? Karena memang Tuhan menyuruh untuk kita taat kepadanya, karena itu saya dan saudara harus taat. Ya, apa yang saudara lakukan untuk menunjukkan ketaatan pada perintahnya? Biarlah firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk kembali berkomitmen untuk taat kepadanya, sehingga berkat itu akan kita terima, bukan sebaliknya itu kutuk. Ya, kutuk itu jangan sampai kita alami, tapi berkat Tuhan kita alami. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajak kita untuk mengakui, merasakan kebesaran Tuhan dan taat pada perintahnya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan dengan pujian Ku taat perintah-Mu. Kita menyatakan komitmen kita untuk memilih hidup taat pada firman Tuhan bersama semua anggota keluarga. Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami bersama keluarga, semua anggota keluarga. Roh Kudus, tolong kami semuanya, teguhkan iman percaya kami dan mampukan kami untuk hidup taat. Pegang tangan kami, tuntun kami untuk menjalani hidup ini di dalam ketaatan, memilih untuk hidup
dan bukan putus memilih untuk hidup taat pada firman-Mu di sepanjang hidup kami. Mari ya Roh Kudus, tolong kami untuk hidup melakukan kehendak-Mu, taati firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya.